Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama dan yang kedua bagian A. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita mendengar bahwa pencobaan itu adalah 3 ta, harta, wanita, dan tahta. Namun demikian kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, pencobaan yang iblis lontarkan kepada manusia itu berhubungan dengan kesombongan. Dari kitab Kejadian kita melihat waktu iblis mencobai Adam dan Hawa, dikatakan bahwa kalau mereka makan buah itu, maka akan menjadi seperti Allah. Dan tidak cuma itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita sadari dan kita waspadai, iblis seringkali muncul justru di tengah-tengah pekerjaan Allah dinyatakan. Dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Waktu Yesus penuh dengan Roh Kudus, memang roh bawa ke padang gurun. Tapi justru di tengah-tengah situasi inilah iblis datang untuk mencobai. Dan kalau kita lihat pencobaan-pencobaan yang disampaikan, ini semua berhubungan dengan kesombongan. Bagaimana Yesus diperintah untuk merubah batu menjadi roti. Kemudian bagaimana Yesus diminta oleh iblis untuk menjatuhkan diri. Dan juga untuk menyembah iblis dengan tujuan supaya kekayaan dunia ini diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang perlu kita waspadai, sekali lagi iblis seringkali nimbrung di dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di dalam kitab Kejadian, di tengah-tengah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada Adam, saya katakan kemuliaan Allah di situ bagaimana Adam dipenuhi kemuliaan Tuhan, bahkan tidak tahu ketelanjangan mereka, tidak melihat ketelanjangan mereka. Tuhan berikan hikmat kepada Adam untuk memberi nama-nama kepada semua binatang yang dibawa ke Adam. Dan apa yang terjadi? Disitulah iblis muncul. Tidak cuma peristiwa itu. Kalau kita lihat pada waktu Petrus menyatakan diri atau berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu itu peristiwa Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapakah menurut murid-murid Yesus itu? Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus membuat pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak berapa lama kemudian iblis justru menyusup dalam kehidupan Petrus dan berusaha menggagalkan rencana Allah di dalam diri Yesus untuk mati di atas kayu salib Golgota. Nah, ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan. Kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, apalagi sebentar kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan dan tentunya diikuti dengan pencurahan Roh Kudus. Kita perlu peka, kita perlu waspada, dan kita perlu sadar akan hal ini. Lah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kesombongan adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, tidak saja dialami oleh iblis, dialami juga oleh Adam dan Hawa, Nebukadnezar, Yohanes. Bahkan kalau kita melihat pada masa perjanjian baru, masa anugerah, Ananias dan Sapira dengan seketika dibunuh oleh Tuhan karena dosa kesombongan. Dan Yesus sendiri berkata, Allah membenci orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Untuk pelanggaran dan dosa yang lain, Yesus masih bisa mengkompromikan. Artinya bukan berarti setuju,
tetapi masih ada solusi, diberikan jalan keluar. Contoh, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Waktu mau dihakimi oleh banyak orang, Yesus sendiri berkata, "Aku juga tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi." Kita lihat kehidupan Yudas, yang kita tahu bagaimana Yudas itu mengambil keuangan dari mereka, perbendaharaan dari murid-murid Tuhan. Yesus memberi kesempatan, tapi untuk dosa kesombongan, Yesus tidak ada kompromi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau terus belajar peka di dalam hidup kita, di dalam rohani kita, bahkan khususnya dengan dosa kesombongan, karena ini adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, bantu kami, supaya Engkau boleh mempertajam pendengaran kami, memekahkan roh kami, sehingga kami dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan tentunya yang sempurna, sehingga kami boleh terus belajar untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami tidak tertipu daya dengan pekerjaan iblis di zaman akhir ini, dengan terus belajar merendahkan diri kami kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.